Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernadika Herlina dengan NIM 2007988 dari kelas pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu problematik penyakit budaya sebagaimana tugas dari pendidikan multikultural dengan dosen Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Bapak Supriyono SPD MPD. Seperti yang kita ketahui, budaya merupakan aspek penting yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat di dunia. Di Indonesia, budaya menjadi aspek penting yang harus dipelajari agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Beragam budaya yang menjadi salah satu nilai tambah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, karena dengan beragam budaya Indonesia memiliki falsafah tersendiri yang saat ini kita kenal sebagai Pancasila atau 5 dasar. Namun, saat ini banyak sekali kasus yang menyebabkan terjadinya keregangan sosial karena faktor politik, identitas politik, dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dalam budaya, sehingga budaya dapat hilang pada suatu daerah, seperti sikap etnosentrisme yang mempengaruhi kesatuan bangsa Indonesia. Penyakit budaya merupakan perubahan yang terjadi pada sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya status sosial yang berdampak pada kehidupan sosial. Penyakit budaya atau penyakit yang disebabkan oleh budaya yang ada pada masyarakat seperti prasangka buruk, stereotip, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kerenggangan kesatuan Indonesia, sehingga penyakit budaya ini dapat menyebabkan munculnya pertikaian dan masalah baru bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Maka dari itu, haruslah kita hindari penyakit budaya ini karena dapat menyebabkan keceraiberaian Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga sebagai warga negara Indonesia kita haruslah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Yang pertama adalah prasangka buruk. Prasangka buruk yaitu suatu hal memandang negatif atau memandang buruk suatu budaya dan menganggapnya merupakan hal yang berbeda dan tidak baik. Yang kedua, stereotip. Stereotip sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial tertentu. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme atau sikap yang berlandaskan pada kelompok atau kebudayaannya sendiri. Umumnya sikap ini diikuti dengan sikap atau pandangan yang meremehkan kelompok lainnya karena menganggap kelompoknya jauh lebih baik. Etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap budaya lain rendah. Selanjutnya adalah rasisme. Rasisme atau rasialisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling baik, paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi, suku, agama, ras, adat, golongan, atau ciri-ciri fisik pada seseorang. Dan yang terakhir adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan suatu orang atau suatu kelompok tertentu secara kurang adil atau kurang baik daripada kelompok yang lainnya. Baiklah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kita harus bersatu sebagai bangsa yang multikultural agar Indonesia semakin maju, semakin damai, dan semakin tentram. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.